Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pengurus Masjid Darul Aman yang saya muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, para pemimpin, orang-orang tua kami yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan. Bapak dan ibu-ibu, insyaallah kita semua mudah-mudahan Allah menyayangi dan memberikan kepada kita yang terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini judul tausiah kita apa judulnya? Judul saya belum tahu ya. Jauh. Ini Masjid Darul Aman ini luar biasa. Diingatkan oleh pengurusnya tadi. Tidak bisa, pakainya boleh dipakai. Latu tua apa ya Pak? Ini ada judulnya. Menghidupkan Qiyamul Lail. Boleh nengok di situ. Kajian subuh Dr. Samsul Rizal, zuhur Dr. Eman Ghani, guru-guru gadang. Jadi ambo mungkin tidak bisa menyampaikan seperti mereka. Dan alhamdulillah tadi semakin lama ke ujung semakin padat jalan Pak Ibu. Makanya tadi agak lambat di situ, padahal berangkat sama jam 7 lewat seperempat dah berangkat dari perbatasan Gaza dengan Israel di Garuda Sakti. Ya, dengan perbatasan luar biasa macet, luar biasa. Jadi memang ini daerah zona padat. Ceramah ke Sudirman tidak terlalu padat Pak, kalau Sudirman malam-malam kemarin itu. Tapi ke Panam ini luar biasa. Jadi tadi pengurus masjid MWA atau panitia ini Pak, mohon maaf, ini malam yang ke berapa? 22 yang mengingatkan untuk ceramah malam itu paling 2-3 baru, termasuk Darul Aman 1. Di panitianya bagus, pengurusnya bagus. Karena sesuai dengan masjidnya namanya Darul Aman, rumah yang aman. Yang takut mati kemarilah, ya kan? Takut kena rudal Israel, Amerika, Iran, datang ke Darul Aman. Jalan Marsang. Iya, ada rumah yang aman. Jadi malam kini insyaallah menghidupkan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail berasal dari kata-kata qoma. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Man qoma Ramadanan." Barang siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan, maksudnya Qiyamul Lail, imanan dengan rasa keyakinan, wahtisaban dan penuh perhitungan, artinya bukan sia-sia. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini beriringan hadisnya dengan man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi, apa beda shoma dengan qoma? Kalau shoma disebut dengan saum atau siam, puasa di siang hari, puasa.
Qama disebut dengan qiyam, masdarnya. Qiyam artinya mendirikan. Qiyamul lail artinya kita mendirikan malam. Apa bedanya qiyamul lail dengan tahajud, Bu? Tahajud, qiyamul lail. Tuh. Apa bedanya? Bedanya kalau tahajud kita laksanakan itu setelah kita tidur. Lalu dulu awak terjago jam 2 pagi, subuh, sebelum subuh. Ketika itu kita bangun lalu kita sholat, itu namanya tahajud. Kalau kita laksanakan sebelum tidur, itu namanya qiyamul lail. Itu namanya qiyamul lail. Ini gini kita sekarang ini. Kita sudah sholat Isya, ada tausiahnya atau ta'limnya, menuntut ilmunya. Habis itu kita qiyamul lail nanti insyaallah. Ini ada dua di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qiyamul lailnya, salat malamnya, artinya salat tarawihnya yang kita kenal dengan masna. Artinya 2 dan witir 3. Itu hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah salat itu adalah arba'ah baru 3 salasah witir. 4 rakaat, 4 dengan 4, 3, 11 jadinya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Perawinya siapa Ustaz? Perawinya Imam Bukhari. Kalau Ibnu Abbas perawinya Abu Daud. Berarti 2 hadis ini mana yang betul? Kedua-duanya betul. 4, 3 boleh, 2 dan 3 boleh. Yang tidak boleh mana? Yang enggak. Tuh. Yang enggak ke masjid. Yang enggak sholat. Tidak boleh. Artinya ketika orang melaksanakan qiyamul lail, dia melaksanakan 2 boleh. Itu Rasulullah. Di zaman Rasulullah. Dan hadisnya kedua-duanya sahih. Kalau di Indonesia kan dibagi. Kalau 2 pemerintah. Kalau pempek Muhammadiyah. Di Indonesia kan itu. Padahal bukan gitu tuh. Semuanya betul. Oke. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawihnya, kalau salat sunatnya itu memang banyak di rumah, Bu. Wajib di masjid. Dan kalau Rasulullah ketika ditanya Siti Aisyah kalau tentang di rumah, tentunya ditanya Siti Aisyah, istrinya. Ditanya oleh sahabat, bagaimana Rasulullah SAW beliau tarawih. Inilah qiyamul lail Rasulullah itu. Ketika ditanya oleh sahabat, namanya Huzafah, kata apa? Rasulullah SAW, kata Siti Aisyah, la tas'al wa husni tol. Janganlah ditanya bagaimana Rasulullah itu sholat tarawihnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawihnya panjang ayatnya, Bapak Ibu. Dan baik dalam bacaannya, wa husni, dan tidak bisa direka oleh Siti Aisyah. Ternyata karena tidak bisa Siti Aisyah menjawab, Pak, datanglah Huzaifah tadi itu, sahabat Nabi, ketika Rasulullah salat tarawih, beliau mengikuti di belakang, makmum. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat pertama membaca 100 ayat. Berapa? 100 ayat, Bu. Surah Al-Baqarah 100 ayat. Kalau ada di Pekanbaru itu mungkin Ambo paling pertama lari. Panjang itu, hampir 1 juz itu. 100 ayat. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu beliau nikmat dalam sholat. Ya, merasa orang-orang yang dosanya sudah Allah ampuni, senang kamu sajinya.
Jadi Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, yang membuat barek kaki ke musajid itu adalah dosa. Yang membuat mato barek ke masjid adalah dosa. Ustaz laki ambo nak ke masjid berdosanya tu. Tapi jangan dicabut lo di rumah aku cakap lo bisa dikayo. Artinya jemaah yang saya muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rakaat 100. Ya, 100 ayat. Ketika di zaman Umar bin Khattab, kan setiap abad itu atau setiap musim itu, setiap kepemimpinan itu berbeda Pak. Jadi Umar ingin mempertahankan 100 ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rakaat pertama dibagi oleh Umar menjadi 50 rakaat pertama, 50 rakaat kedua. Makanya sholat tarawih di masa Umar bin Khattab 20 rakaat. Ditambah 3, 23 rakaat. Itu di masa Umar bin Khattab, bukan di masa Rasulullah. Lalu bagaimana? Betulkah orang melaksanakan yang 23 itu? Betul. Kalau kita kan yang 23 itu tradisi lama tuh Ustaz. Itu orang kampung 23-nya, orang Sulu bukan itu. Betul juga Pak. Tak masalah 23. Malah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibolehkan tanpa batas qiyamul lail. Itu yang qiyamul lail. Qiyamul lail mendirikan malam itu dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir, dengan salat. Itu fasilitas yang Allah kasih di bulan suci Ramadan. Jadi 23. Di masa Imam Malik malah dibagi lagi 25. Makanya salat tarawih menjadi 36. Ada dulu kan? Di masa Imam Malik ada. Jadi dengan diambil tadi itu 100 ayat rakaat pertama. Ternyata Ibnu Mas'ud penasaran juga, Rasulullah salat tarawih qiyamul lail beliau bagaimana? Ternyata Ibnu Mas'ud di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawih membaca Al-Fatihah, ya kan? Dengan bagus, makanya memang sunnah imam itu yang terbaik salat tarawih. Jadi kalau ampel ustaz 300, imam 300 juga. Kalau 500 juga, imam tu borek itu. Walaupun di mungkunya, tapi barek itu. Menanggung jemaah. Imam tu bacaan jemaah. Borek itu. Jadi kalau imam itu bagus karena Rasulullah, ternyata Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat pertama 5 juz, Pak. Sampai surah An-Nisa. Bayangkan, rakaat pertama saja baru 5 juz. Kalau 5 juz ya udah taluk. Oleh kini sakit kaki saraf terjepit, ya. Asam urat, asam lambung, asam padeh, asam-asam. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, begitulah kata Ibnu Mas'ud dengan salat sunat. Makanya ketika abad ke abad sampailah ke Indonesia. Makanya inilah hebatnya Islam, menyesuaikan dengan kondisi, musyawarah mufakat. Yang penting tidak menyalahi. Kalau sana satu masjid sudah sepakat dalam 1/4 jam selesai sholat, contoh, tak masalah. Rakaat pertama 1 ayat, rakaat kedua 1 ayat. Di Masjid Ambo di Panam, Pak. Panam juga, Pak Miftahul Jannah, pengurus itu. Imam tidak boleh lebih dari 1 ayat. Kalau tidak dipecat. Jam 9:10 selesai. Alhamdulillah penuh masjid itu, Pak. Kan dekat pasar. Dicari orang yang pendek-pendek itu. Wah, itu bagus Ustaz. Apa di situ ambo tengok, ambo dengar, ambo wawancara, kenapa ramai? Rupanya karena kancang kawan gigi ampek tarawih. Ada masjid yang dah yang dah sepi, yang sudah lebih banyak tiang daripada orang. Ambo tanya di situ, rupanya solatnya 23, imamnya tu rakaat 3 bisa. Sudah itu panjang pula. Baru dia walad dolin amin, kawan lari ke belakang. Kenapa? Pak? Panjang. Jadi sesuai dengan kondisi Pak Ibu.
Jangan dipaksakan. Kalau di daerah itu namanya suka 4-4, 3-4-4-3. Kalau suka 2-2-2, 2-2. Mana? Inilah hebatnya Islam, toleransi. Kan gitu tuh. Nah, inilah pengurus. Yang pengurus ini di mana-mana biasanya gajinya itu biasanya fitnah. Itu gaji pengurus tuh. Sudah difitnah, karayo zakat difitnah, infak difitnah, parkiran infak difitnah, kan? Membuat WC difitnah juga, pelapor difitnah juga, kipas angin dari duit difitnah juga. Padahal karena ada ingin. Jadi jemaah yang saya muliakan, inilah Islam tadi. Qiyamul lail tadi dihidupkan oleh Rasulullah. Mulai tadi jam 9.10. Pas di balik. Aduh 20-nya. Ada menilai lah. Jadi jemaah yang saya muliakan, tema tadi Bu. Terkonang ya. Sampai Panam. Masuk yang kedua yang intinya lagi. Dari mana asal tarawih? Tadi kan qiyamul lail Pak, Ibu. Ini saya mengulang-ulang aja. Ini udah Bapak Ibu udah tahu di sini nih. Karena ceramahnya banyak. Subuh juga, zuhur juga, Ramadan juga. Saya yakin di rumah juga. Banyak sini udah berilmu nih. Saya ngulang-ulang aja. Tarawih ini berasal dari kata-kata roh. Rohah. Roh itu artinya menyentuh. Ya, menyenangkan. Ada yang mengatakan itu dengan santai. Makanya dengan tarawih artinya tarwihah. Kalau mufradanya tarwihah, kalau jamaknya itu tarawih, ada waktu tarawih itu. Tarawih itu artinya, mohon maaf, sebenarnya artinya menyenangkan, menyejukkan, santai. Sebenarnya itu artinya itu. Artinya ketika sholat tarawih itu kita senang, bahagia. Kenapa? Karena kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan dengan baik, irama-irama imam itu baik, senang. Kalau ketika dia tentang cerita surga, senang, bahagia dia. Kalau tentang cerita neraka, takut dia. Kata tentang, kan Al-Quran itu banyak cerita-cerita tentang itu. Artinya itu tarawih ini santai. Cuman mau maaf, kadang-kadang di tarawih ini di beberapa masjid lebih panjang selawat daripada sholat. Selawatnya panjang tuh Pak. Sholat apa? Panjang lah, kamu dapat. Ya kan? Fadlan minallah dan selanjutnya kan? Panjang itu kan? Pernah diuji, uji itu selawat sekian menit, ya, pas sholat sekian detik. Pas sholat itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya kan, budaya Rasulullah ini suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senafas. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu. Pas selawat panjang. Itu yang mau maaf itu memang dikoreksi. Boleh kita cepat tapi jelas makharijul huruf. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, ini tentang qiyamul lail. Kebetulan kita adalah 10 terakhir. Ini malam yang ke-22. Mudah-mudahan jemaah Masjid Darul Aman, Bapak Ibu sekalian, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz